Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 S1 Arsitektur, mata kuliah Bahan dan Material Bangunan dengan dosen pengampu Ibu Siti Belinda Amri STMT akan membawakan materi batuan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Dian Atma Islanton dan rekan saya Putih Andriani Purnama Dewi, Denis Saputra, Muhammad Rizky dan Muhammad Fisabilillah Nipi. Langsung saja ke materi batuan. Batuan adalah salah satu elemen pembentuk bumi. Bumi memiliki berbagai macam batuan. Setiap batuan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat tersebut dipakai manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti batu granit bermanfaat sebagai bahan bangunan, batu marmer untuk interior rumah, serta berlian sebagai salah satu batu mahal di bumi. Selain batu tersebut, terdapat batu alam yang banyak dipakai untuk kebutuhan interior bangunan. Secara umum, batu merupakan material bangunan yang tersedia secara alami di alam yang telah digunakan sejak awal peradaban manusia. Batu tersedia dalam bentuk yang tidak teratur, sehingga dalam penggunaannya membutuhkan proses pemotongan untuk mendapatkan ukuran dan bentuk yang diinginkan agar dapat digunakan sebagai material bangunan. Batu telah dilakukan untuk membangun mulai dari bangunan kecil sampai bangunan megah di seluruh penjuru dunia. A. Sifat dan karakteristik batu sebagai bahan dan material bangunan. Secara umum, batuan di bumi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu batu alam dan batu buatan. Pertama, batu alam. Batu alam adalah batuan yang berasal dari alam dan biasa dipakai sebagai bagian dari konstruksi bangunan. Batu ini bisa dipakai sebagai fondasi rumah, bagian interior, atau bagian dari eksterior. Semua jenis batuan adalah batu alam, akan tetapi tidak semua jenis dapat dipakai untuk kebutuhan konstruksi atau hiasan di suatu bangunan. Batuan yang dipakai biasanya memiliki karakteristik yang kuat, sehingga itu keindahan serta corak dari batuan tersebut juga menjadi hal yang menjadi penilaian. Batu alam sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu batu alam untuk konstruksi, batu alam untuk media, dan batu alam mulia. 1. Batu alam untuk konstruksi adalah batu alam yang biasa dipakai sebagai fondasi sebuah bangunan. Selain batuan ini memiliki ciri yang kuat sehingga mampu menopang bangunan. 2. Batu alam untuk media adalah batu alam yang dipakai sebagai bagian dari interior dan eksterior sebuah bangunan. Batu alam ini memiliki corak dan nilai seni yang tinggi. 3. Batu alam mulia adalah batu alam yang biasa dipakai sebagai perhiasan. Batu alam ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta memiliki nilai seni yang tinggi pula. Selain itu, batu alam yang digunakan sebagai bagian dari sebuah bangunan dibedakan menjadi 3, yaitu batu tempel, batu tabur atau batu sikat, dan batu bentukan. 1. Batu alam tempel adalah batu alam yang berbentuk pipih. Dalam pemakaiannya, batu alam ini ditempel di tempat yang diinginkan. Batu alam ini biasa dijadikan hiasan dinding atau lantai bangunan. 2. Batu tabur atau batu sikat adalah batuan yang berukuran kecil. Batuan ini berdiameter antara 0,5 hingga 3 cm. Batuan ini dipasang dengan cara ditaburkan, lalu direkatkan. Batuan ini biasa dijadikan lantai pada halaman atau hiasan koran. Di beberapa taman, batu ini dapat dipakai sebagai terapi untuk kaki. 3. Batu bentukan adalah batu yang dibentuk sesuai kebutuhan manusia. Batu ini dapat dibentuk menjadi meja, kursi, patung, atau interior rumah lainnya. Berikut adalah gambar-gambar batu tempel, batu tabur, dan batu bentukan. Batuan yang ada di bumi dibagi menjadi 3 jenis batuan berdasarkan proses pembentukannya, antara lain batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Berikut macam-macam batu alam dilihat dari proses pembentukannya. 1. Batuan beku.
Batuan beku adalah batuan yang terjadi akibat pembentukan magma. Akibat pembekuan ini terciptalah batuan beku. Batuan beku terdiri dari dua jenis, yaitu batuan beku dalam dan batuan beku luar. Batuan beku dalam adalah batuan beku yang pendinginnya berada di dalam bumi. Sedangkan batuan beku luar adalah batuan yang pendinginnya berada di permukaan bumi. Batuan beku dalam disebut juga batuan intrusi atau diatonik. Sedangkan batuan beku luar disebut sebagai batuan vulkanis. Tidak semua batuan beku dapat dipakai sebagai bagian dari konstruksi bangunan. 1. Batuan alam. Batuan beku. Batuan beku yang biasa dipakai sebagai bagian dari konstruksi bangunan antara lain: 1. Batu andesit. Batu ini biasanya dipakai dalam candi. Batu ini berwarna abu-abu dan biasa dipakai sebagai pengeras jalan. 2. Batu lavastone. Batu ini adalah batu candi yang berwarna merah hati. Batu ini banyak ditemukan di daerah Cirebon dan batu ini sering dipakai sebagai penghias pagar. Berikut gambar batuan beku, batu andesit, dan batu lavastone. 2. Batuan sedimen. Batu sedimen adalah batuan yang terbentuk dari proses sedimentasi. Proses ini berasal dari materi yang mengendap dan mengeras menjadi batu-batuan. Beberapa batuan sedimen yang dipakai sebagai batu alam adalah: 1. Limestone. Batu ini adalah batu yang menjadi asal mula terbentuknya batu marmer. Batu ini memiliki tekstur yang unik dan biasa dipakai sebagai lantai dan perabotan rumah tangga. 2. Sandstone. Batu ini memiliki tekstur yang hampir mirip dengan limestone. Yang membedakannya adalah strukturnya yang lebih keras. Di Indonesia batu ini sering disebut sebagai batu Palimanan. 3. Konglomerat adalah batuan sedimen yang memiliki berbagai macam warna. Warna yang dimiliki oleh batu ini membuat batu konglomerat sering dipakai sebagai bagian dari interior rumah. Berikut gambar batuan sedimen, batu limestone, batu sandstone, dan batu konglomerat. 3. Batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terjadi akibat adanya tekanan dan panas akibat adanya proses metamorfosis. Batuan metamorf terbentuk melalui proses kristalisasi batuan beku yang menyebabkan terjadinya perubahan partikel. Hal ini menyebabkan terjadinya rekristalisasi. Batuan metamorf paling banyak dipakai dalam bidang konstruksi dan interior, karena batuan jenis ini memiliki karakter yang unik akibat penggabungan dari berbagai macam batuan. Beberapa batuan metamorf yang sering digunakan sebagai batu alam adalah: 1. Batu marmer. Batu ini memiliki karakter serta corak yang unik. Batu ini biasa dipakai sebagai lantai atau hiasan rumah. 2. Batu templek. Batu ini sangat mudah dibentuk menjadi lempengan yang tipis. Batu ini biasa dijadikan hiasan dinding pada taman atau lantai. Untuk pinggir kolam, batu ini sangat tipis sehingga bisa ditempel di mana saja. 3. Batu koral sungai. Batu ini lebih dikenal dengan batu kali. 4. Batu koral laut. Batu ini adalah batuan yang ada di sekitar laut. Batu ini memiliki karakteristik yang sama dengan koral sungai. Hanya saja warna dari batu ini lebih bervariasi. Berikut gambar-gambar batu metamorf. Gambar 1. Batu marmer. 2. Batu templek. 3. Batu kali. 4. Batu koral laut.
2. Batu buatan. Batu buatan merupakan batu yang dibuat oleh manusia yang telah mengombinasikan batu alam, sumplit dan bahan-bahan pendukung lainnya seperti semen, tanah liat, air, dan lain-lain. Banyak batu buatan yang telah diekspor oleh manusia dan telah diuji ketahanannya, seperti bata merah atau batu bata, batako atau bata beton, bata hebel atau bata ringan, dan lain sebagainya. Bata merah. Bata merah adalah sebuah unsur bangunan yang terbuat dari tanah liat dengan atau tanpa bahan tambahan seperti serbuk gergaji atau pasir. Tanah liat dicetak berbentuk balok, lalu dibakar dengan temperatur 150 derajat Celcius untuk mengeraskannya sehingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Ukuran bata merah di berbagai tempat dan daerah tidak sama besarnya. Ukuran standar batu bata merah yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan LPMB menurut Subpribadi IKA 1987 ada dua macam, yaitu panjang 240 mm, lebar 115 mm, tebal 52 mm, dan panjang 230 mm, lebar 110 mm, tebal 50 mm. Sedangkan untuk ukuran menurut SNI 2094 sampai 1991 proporsi ukuran bata merah adalah 240 mm kali 115 mm kali 52 mm dan 230 mm kali 110 mm kali 50 mm. Contoh dari batu buatan yang pertama adalah bata merah. Kelebihan bata merah yaitu kedap air sehingga jarang terjadi rembesan pada tembok akibat air hujan. 2. Tidak memerlukan keahlian khusus untuk memasang. 3. Ukurannya yang kecil memudahkan untuk pengangkutan. 4. Mudah untuk membentuk bidang kecil. 5. Harganya murah. 6. Mudah didapatkan. 7. Perekatnya tidak perlu yang khusus. Adapun kekurangan bata merah yaitu 1. Sulit untuk membuat pasangan bata yang rapi. 2. Menyerap panas pada musim panas dan menyerap dingin pada musim dingin, sehingga suhu ruangan tidak dapat dikondisikan atau tidak stabil. 3. Cenderung lebih boros dalam penggunaan material perekatnya. 4. Kualitas yang kurang beragam dan juga ukuran yang jarang sama membuat wastenya dapat lebih banyak. 5. Karena sulit mendapatkan pasangan yang cukup rapi, maka dibutuhkan plesteran yang cukup tebal untuk menghasilkan dinding yang cukup rata. 6. Waktu pemasangan lebih lama dibandingkan bahan dinding lainnya. 7. Berat sehingga membebani struktur yang menopangnya. Adapun contoh batu buatan yang kedua adalah batako. Batako atau bata beton adalah batu cetak berbentuk bata yang dibuat dari campuran bahan perekat hidrolis, air, dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak merugikan sifat batako itu. Yang dimaksud agregat adalah bahan pengisi dapat berupa teras, pasir, gilingan batu alam, dan lainnya. Bahan perekat hidrolis adalah bahan yang dapat mengikat agregat setelah bereaksi dengan air seperti kapur dan semen. Sedangkan bahan tambahan adalah sejenis bahan kimia yang ditambahkan ke dalam campuran bahan perekat hidrolis, agregat, dan air agar masa pengeringan dan pencapaian kekuatan dapat dipercepat. Bahan kimia yang biasa digunakan antara lain kalsium klorida, bromida, dan karbonat. Adapun contoh dari batu buatan yang ketiga adalah bata ringan. Bata ringan adalah material bangunan yang terbuat dari pasir kuarsa, semen,
kapur, gips, air, dan aluminium pasta. Ukurannya yang besar dan bobot yang ringan membuat banyak orang memilih menggunakan bata ringan sebagai bahan bangunan alternatif pengganti bata merah, terutama gedung tinggi. Postur gedung yang sangat tinggi menjadikan bata ringan menjadi bahan dan material bangunan yang cocok buat gedung dikarenakan memiliki massa yang ringan. Tidak hanya itu, bata ringan juga memiliki berbagai keunggulan lain. Di antaranya yaitu 1. Mencegah timbulnya gema atau gaung. 2. Proses pengerjaan lebih cepat. 3. Lebih tahan air. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.